Halo El Warriors, perkenalkan namaku Feni dan aku adalah salah satu dari anggota Dewan 12. Di sini aku bertugas sebagai sekretaris dari Dewan 12. Pada video ini aku akan menyampaikan beberapa informasi mengenai komunitas El Warrior secara lebih mendetail lagi. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, supaya singkat, aku akan menjelaskan informasi yang pertama, yaitu mengenai keorganisasian di dalam komunitas El Warrior. Seperti yang teman-teman udah ketahui, El Warrior itu sendiri secara filosofi logo dan 12 prinsipnya kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Dan untuk singkat kata, El Warrior ini merupakan komunitas yang berisikan orang-orang yang bekerja sebagai prajurit Tuhan atau petugas Tuhan. Dan di dalam komunitas El Warrior ini terdapat anggota panitia inti, yaitu bernamakan Dewan 12. Dan yang termasuk dalam anggota Dewan 12 itu sendiri yaitu Kak Adam, Kak Taufik, Kak Zidan, Kak Hafid, saya sendiri, dan beberapa orang lainnya yang nanti akan kita infokan pada waktunya. Dan di dalam Dewan 12 itu sendiri terdapat beberapa divisi-divisi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para El Warrior ke depannya mengenai keseimbangan dan spiritual itu sendiri. Kira-kira seperti itu konsepnya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa namanya Dewan 12. Sebenarnya simpel aja, Dewan 12 itu sendiri namanya berasal dari murni intuisinya Kak Adam waktu Kak Adam mengemban tugas ini gitu. Sebenarnya tujuan dari Dewan 12 ini ingin merekrut anggota El Warrior ini untuk apa sih? Kita mengumpulkan El Warrior ini jadi kita memiliki visi dan beberapa misi. Visi dari komunitas El Warrior itu sendiri yaitu menjadi organisasi sosial yang bisa bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Dan untuk misi-misinya, kita memiliki ada beberapa misi nih. Aku akan jabarkan dulu ya. Pertama, yaitu pencarian The Mother, itu kita lakukan semampu kita. Kemudian pencarian iblis fisik, yang kemungkinan besar iblis fisik ini berkaitan dengan keberadaan alien yang ada di bumi. Misi berikutnya yaitu mengenal roh alam. Roh alam ini berkaitan sebenarnya dengan Roh Kudus, guys. Jadi kita harus belajar mengenal konsep dari Roh Kudus ini supaya mendekatkan kita dengan Roh Kudus itu sendiri. Gitu. Dan kemudian kita juga harus cari tahu pergerakan politik Satan supaya kita bisa meng-counter attack dari politik-politik Satan itu sendiri. Dan berikutnya kita mencari tahu tentang Antichrist atau Dajjal. Tentu saja sebagai orang beriman kita harus bisa mengantisipasi semua pergerakan yang berhubungan dengan Antichrist atau Dajjal itu. Dan kemudian kita juga mencari tahu tentang pohon kehidupan. Tentu saja masih banyak yang harus kita kuak dari pohon kehidupan itu ya. Jadi masih terus kita teliti di situ. Misi berikutnya mencari tahu tentang tabut perjanjian. Kita mencari tahu apa sih isi dari tabut perjanjian itu. Peran Dewan 12 ini akan meneliti lebih dalam lagi tentang tabut perjanjian itu, asal-usulnya, dan termasuk apakah ada sabotase dari tabut perjanjian tersebut. Itu masih kita teliti. Seperti itu. Lalu kita juga mencari tahu tentang cincin Solomon. Seperti yang sudah kita ketahui, cincin Solomon itu kan seolah-olah seperti sebuah benda yang berkat dari Tuhan kah atau itu jimat? Ya, itu kita masih mencari tahu ya guys, masih kita teliti gitu. Lalu kita juga akan mencari tahu tentang Imam Mahdi. Di manakah keberadaan Imam Mahdi? Dan juga siapa itu Imam Mahdi, itu juga akan menjadi misi kita. Dan yang terakhir itu kita mencari tahu tentang kedatangan Mesias. Tentu saja ini kita perlu banget untuk teliti supaya kita tidak terkecoh dengan kedatangan Mesias palsu guys. Gitu kira-kira.
Dan dari semua misi-misi kita ini merupakan upaya dari anggota Dewan 12 dan nantinya bersama dengan L Warriors untuk menyatukan puzzle-puzzle yang akan menjadi pengetahuan dari rahasia-rahasia yang ada di dunia ini. Nah, kedepannya Dewan 12 akan merekrut anggota tetap dari komunitas L Warrior ini yang nanti akan kita sebut sebagai L Warrior Ring 1. Dan bagi kalian yang ingin bersungguh-sungguh menjadi petugas Tuhan, kalian bisa mendaftarkan diri kalian ke email ini dengan formatnya, judulnya pendaftaran L Warrior Ring 1, lalu kalian sertakan nama, profesi saat ini, tempat tinggal saat ini, lalu akun Instagram, akun YouTube, dan juga foto wajah tampak depan terbaru kalian dilampirkan di dalam email tersebut. Oke? Oke, sebelum aku menjabarkan tentang kegiatan dari L Warrior Ring 1 ini, aku akan menceritakan dulu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sama Dewan 12 sebelumnya. Yang pasti, anggota Dewan 12 itu melakukan rutin penelitian kitab astral bersama Kak Adam Lucius. Lalu ada kegiatan kebaikan yang dilakukan oleh Dewan 12. Kegiatan kebaikannya itu kebaikan untuk masyarakat dan juga untuk alam. Nah, untuk kebaikan sosial di bidang masyarakat ini, waktu tanggal 23 Oktober kemarin, Dewan 12 melakukan kebaikan berbagi makanan ke orang-orang yang kurang mampu. Dan juga di minggu ini, Dewan 12 akan berpartisipasi bersama dengan tim dari channel Catatan Misteri untuk berbagi ke panti asuhan. Dan juga kami sedang mengatur untuk pengumpulan sembako yang akan kami distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan kemungkinan tempat untuk pengumpulan sembako ini akan ready di bulan Januari. Dan karena pendistribusian sembako ini akan kita laksanakan di bulan Januari, kita welcome banget nih kalau dari L Warriors ada yang mau ikut dalam kegiatan kebaikan ini. Kalian boleh email ke email berikut ya, untuk yang tertarik berpartisipasi dalam kegiatan sembako ini. Oh ya, kita juga welcome banget untuk instansi, lembaga, atau perusahaan yang membutuhkan partisipasi dari komunitas L Warrior ini dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebaktian sosial ataupun perbaikan alam. Kalian bisa email juga ke sini untuk proposalnya, nanti akan aku bantu review. Kemudian kebaikan untuk alam yang waktu itu Dewan 12 lakukan, waktu 24 November kemarin kita melakukan penanaman bibit di hutan liar. Dan pada saat itu kita juga sekalian puasa dan meditasi. Kenapa puasa dan meditasi ya? Jadi, waktu pertama kali kita Dewan 12 melakukan penelitian kitab astral bersama Kak Adam, kita mau mencari tahu tentang roh suci atau roh alam. Waktu Kak Adam ngecek kitab astralnya, di situ ternyata banyak banget nih syarat-syarat untuk supaya seorang manusia itu terkoneksi atau bisa terkoneksi dengan roh alam atau roh suci tersebut. Selain kebaikan-kebaikan yang kita jalanin, ternyata kita juga harus berpuasa dan bermeditasi, guys. Jadi waktu Kak Adam nanya soal puasa di kitab astral itu, di situ pertama tertulis berpuasalah seperti nabi-nabi kalian yang terdahulu. Terus kita bingung dong waktu itu. Nabi-nabi kan banyak, terus cara puasanya juga banyak. Yang mana nih yang harus kita ikutin gitu. Dan kemudian muter-muter sampai ada kakak malaikat yang menjaga kitab astral itu, sampai dibacain ayat-ayat kitab suci sampai harus kita translate kayak gitu. Nah, akhirnya singkat cerita si kakak malaikat mau menjelaskan cara puasa dengan bahasa yang kita mudah mengerti, yaitu puasa yang harus dijalankan adalah puasa tidak makan, hanya minum air saja, dan puasanya itu minimal selama 2 hari 3 malam. Waktu itu Dewan 12 melakukan puasanya itu caranya seperti ini. Hari Senin malam terakhir jam 6 sore itu kita terakhir makan. Lalu kita berpuasa sampai dengan Selasa jam 6 sore itu kita masih berpuasa. Rabu jam 6 sore kita masih berpuasa.
kita buka puasanya di Kamis jam 6 pagi. Dan itu adalah prosedur minimal ya menurut kakak malaikat itu. Kalau kalian bisa berpuasa lebih dari itu silakan, tapi semampu kalian ya. Dan puasanya juga bukan hanya puasa makan ya. Jadi selama itu benar-benar hanya minum air putih dan puasa dari semua hawa nafsu yang lain. Contohnya misalnya seperti main game atau melakukan pekerjaan terlalu ambisi, itu kita tinggalkan semua pada saat sedang berpuasa itu. Dan tujuan puasa ini sebenarnya lebih ke untuk supaya kita memurnikan energi yang ada di dalam jiwa dan tubuh kita, supaya bisa terkoneksi dengan roh alam ini. Seperti itu kira-kira. Dan selain puasa, kita juga bermeditasi. Jadi di kitab astral itu juga disebutkan harus bermeditasi. Pas lagi puasa itu ya, kita sekalian meditasi juga. Dan meditasinya itu waktu dicek sama Kak Adam di kitab astral, harus di bawah pohon. Kenapa harus di bawah pohon? Sebenarnya karena pohon itu adalah penghantar energi alam yang paling top lah gitu, untuk ke semua makhluk hidup, ke manusia dan ke hewan. Ini meditasinya tipenya meditasi spiritual ya guys, bukan meditasi supranatural. Kalau supranatural ya kita lagi puasa energi habis dong gitu kan. Kalau untuk posisi meditasinya, ini penting juga nih, waktu dicek di kitab astral ternyata posisi meditasi yang memiliki hantaran sirkulasi energi yang paling cepat menyebar ke seluruh tubuh itu adalah posisinya begini guys, Anjali. Jadi kita bermeditasi dengan posisi bersila dan tangannya Anjali. Dan durasinya tertulis di situ 2 sampai dengan 2,5 jam. Pada waktu kita melakukan kebaikan untuk alam itu juga, Dewan 12 juga semua anggotanya ikut berpuasa dan meditasi. Dan kita sudah melakukan itu semua dengan upaya agar kita semua itu ya bisa dinotis oleh roh alam atau roh suci inilah gitu. Setiap anggotanya waktu meditasi ada yang mendapatkan vision, ada yang mendapatkan intuisi juga. Termasuk aku juga sih dapat intuisi. Nanti akan aku share intuisinya di short content ya. Untuk kedepannya, Dewan 12 sangat mengharapkan sekali supaya kegiatan ini, kebaikan untuk sosial maupun untuk alam, bisa dilakukan bersama-sama dengan L Warriors, terutama nanti bersama-sama dengan L Warrior Ring 1, dan kita akan bareng-bareng lah gitu melakukan kegiatan kebaikan tiap bulan secara rutin. Dan juga di situ nanti setelah kegiatan kebaikan itu, sorenya kita akan meeting bersama atau berdiskusi bersama. Begitu kira-kira kegiatannya. Dan salah satu kelebihan menjadi L Warrior Ring 1 ini, kalian akan bisa mengakses dokumen-dokumen dari hasil penelitian Dewan 12 yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, dan juga supaya kalian nantinya ke depan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keseimbangan dan spiritual itu sendiri. Lalu syaratnya untuk jadi L Warrior Ring 1 ini apa? Yang pasti kalian harus paham dari L Warrior itu sendiri, reaksi keseimbangan dan spiritual, dan juga memahami filosofi logo dan juga 12 prinsip dari L Warrior. Kalian bisa cek di video sebelumnya. Dan juga nanti kita akan melakukan sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk sebagai petugas Tuhan di L Warrior Ring 1 ini. Kenapa harus pakai sumpah? Sebenarnya ini lebih ke pernyataan kita sebagai manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dengan sungguh-sungguh mau bertanggung jawab memilih jalan untuk menjadi petugas Tuhan ini. Dengan sumpah ini juga sebagai pengingat kita juga untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, karena pada saat kita memilih jalan untuk bekerja untuk Tuhan ini, tentu saja akan banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Bisa pengorbanan waktu, kemampuan, materi, dan apapun itu yang kita miliki yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Sumpah ini juga mengingatkan kita untuk supaya kita semua ini tetap seimbang dalam tanggung jawab kita. Tanggung jawab di duniawi iya, tanggung jawab di spiritual juga iya. Dan ini semua juga dilakukan oleh semua anggota Dewan 12, sehingga kita tetap menjalankan hidup kita dengan seimbang, beriringan dengan duniawi dan spiritual. Kira-kira begitu konsep dari sumpah ini ya guys.
Nah, untuk yang tertarik dan mau mendaftar menjadi L-Warrior Ring 1 ini, dimanapun kalian berada, kita welcome banget. Soalnya di L-Warrior Ring 1 ini juga sebenarnya kita sudah punya beberapa rekan L-Warrior Ring 1 yang ada di Australia, dan juga sebentar lagi dari Amerika juga ada. Jadi kalian yang tinggal dimanapun tidak usah ragu, kalau mau daftar, daftarkan aja. Kita Dewan 12 akan menunggu pendaftaran kalian, karena kita sangat butuh banget L-Warrior yang benar-benar siap dan ingin bertugas. Oke, sekian info yang ingin saya sampaikan. Saya undur diri dulu. Saya Feni, saya dari Dewan 12.